Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu bapak hebat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan video pembelajaran tentang diseminasi hasil tugas 1 dengan praktek kucing dan mentoring dalam bentuk video pembelajaran. Kenapa saya mengambil praktek kucing? Karena menurut saya kemampuan saya sama dengan kemampuan rekan-rekan saya. Pada video pembelajaran ini juga disampaikan ringkasan materi yang perlu disampaikan pada proses diseminasi pada tugas ke-1. Ringkasan materinya berisi pembelajaran interaktif adalah proses yang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran baik fisik maupun mental. Jadi, pembelajaran interaktif disusun untuk membangun suasana belajar yang berpusat pada siswa dengan cara bertanya dan menggali sendiri jawabannya. Ringkasan materi lainnya yaitu bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dengan mengajak siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa akan berperan penuh dalam pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan dan mengeksplorasi pertanyaan. Dengan cara ini, kelas menjadi lebih hidup dan komunikasi terjadi dari berbagai arah. Ringkasan materi berikutnya ada metode yang digunakan untuk pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan juga menarik. Konsep ini melibatkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif. Salah satunya yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran game-based learning dengan permainan quizzes. Lalu berikutnya quizzes dapat memberikan data statistik hasil kinerja siswa secara langsung, dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama. Dijadikan PR yang dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi waktu. Kelebihannya adalah diantaranya memiliki fitur presentasi, pembelajaran, dan asesmen. Kemudian kelebihan quizzes lainnya adalah memiliki banyak template siap pakai, memiliki analisis hasil asesmen, dapat digunakan oleh guru PAUD sampai perguruan tinggi. Pengaturan waktu fleksibel dan terdapat banyak gambar atau meme lucu pada setiap pertanyaan. Kesimpulannya adalah yang bisa ditarik dari kegiatan kucing yang telah saya lakukan bersama rekan guru saya adalah guru-guru di sekolah saya sebenarnya sudah melakukan asesmen secara rutin dengan cara manual. Setelah mendapatkan diseminasi dari saya, mereka akan mencoba asesmen pembelajaran digital di kelas mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topadi Prayoga. Saya dari SD Negeri 2 Cibogo. Ingin memaparkan kepada Ibu Baby tentang tugas ke-1 saya, yaitu tentang konsep pembelajaran interaktif. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dengan mengajak siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa akan berperan penuh dalam pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan dan mengeksplorasi pertanyaan. Dengan cara ini, kelas menjadi lebih hidup dan komunikasi terjadi dari berbagai arah. Menurut Suparman sendiri, pembelajaran interaktif adalah proses yang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran baik fisik maupun mental. Jadi pembelajaran interaktif ini disusun untuk membangun suasana belajar yang berpusat pada siswa dengan cara bertanya dan menggali sendiri jawabannya. Di sini ada beberapa teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif, yaitu yang pertama adalah multimedia. Yang kedua ada mobile learning, yang ketiga ada interactive whiteboard, keempat ada collaborative learning, dan yang terakhir ada game based learning. Nah, multimedia sendiri adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Di sini ada beberapa contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran ini antara lain yaitu yang pertama
ada presentasi PowerPoint, kemudian yang kedua ada video pembelajaran, yang ketiga ada animasi, keempat ada gambar. Kemudian di sini ada mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile ya, seperti smartphone dan juga tablet. Di sini ada beberapa teknologi yang sering digunakan dalam mobile learning, antara lain ada aplikasi mobile, kedua ada mobile website, ketiga ada e-book, dan yang terakhir ada game based learning. Nah, setelah itu ada interaktif whiteboard. Interaktif whiteboard adalah papan tulis digital ya, yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar ya. Kemudian di sini ada beberapa teknologi yang sering digunakan ya dalam interaktif whiteboard, antara lain yang pertama ada software interaktif, yang kedua ada internet interaktif, dan yang ketiga adalah ada pengenalan tulis tangan. Kemudian ada collaborative learning. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok ya untuk menyelesaikan tugas atau kelompok. Beberapa teknologi yang digunakan dalam collaborative learning antara lain ada group messaging ya, GPS. Kemudian ada yang kedua ada collaborative document ya, editing tool. Yang ketiga ada virtual meeting tool. Yang keempat ada social media. Yang terakhir ada game based learning ya, yaitu pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengerjakan konsep dan keterampilan kepada siswa. Beberapa teknologi yang sering digunakan yaitu ada yang pertama ada simulasi, kemudian ada permainan serius, dan yang ketiga ada game edukasi. Di sini saya ingin menggunakan model game based learning ya, yaitu dengan memakai platform Quizzes ya. Nah, Quizzes ini bisa memberikan data statistik ya, hasil kinerja siswa secara langsung. Kemudian bisa dikerjakan ya saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama. Dijadikan PR yang dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja ya, tidak dibatasi waktunya. Kemudian ada kelebihan Quizzes, diantaranya yaitu memiliki fitur presentasi ya, presentasi pembelajaran atau assessment. Kemudian kelebihan Quizzes lainnya adalah memiliki banyak template ya siap pakai. Jadi Ibu PB ketika ingin menggunakan Quizzes bisa memilih ya template yang banyak ya. Setelah itu dia Quizzes ini memiliki analisis hasil asesmen ya, dapat digunakan oleh guru PAUD sampai juga perguruan tinggi ya, pengaturan waktu fleksibel, dan terdapat banyak gambar atau meme lucu pada setiap pertanyaannya. Setelah pemaparan yang tadi saya jelaskan, gimana Ibu Kebi barangkali punya pandangan terhadap ini? Sebelumnya terima kasih banyak Pak Koko atas penjelasannya. Menurut saya pribadi pemaparan yang tadi sudah dijelaskan cukup baik. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan mengenai perangkat pembelajaran. Karena kan setiap anak berbeda-beda. Ada yang memiliki handphone, ada yang tidak memiliki handphone, bahkan ada yang memiliki handphone namun bukan Android. Nah, sedangkan Quizzes ini kan pasti membutuhkan handphone. Lalu solusi untuk anak-anak yang tidak memiliki handphone itu menurut Pak Koko itu bagaimana? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, untuk pertanyaan tadi bahwasanya jika mendapatkan ya anak yang terbatas gitu ya perangkat pembelajarannya ya, seperti dia tidak memiliki handphone gitu ya, untuk solusinya ya menurut saya pribadi di zaman sekarang ya, di zaman digitalisasi ya, saya rasa orang tua sudah banyak ya memiliki handphone yang termasuk sudah Android gitu ya. Nah, untuk solusinya adalah si anak tersebut bisa meminjam dulu ya handphone orang tuanya. Kemudian
daripada itu bisa juga anak tersebut meminjam kepada saudaranya atau pada teman kerabatnya, seperti itu mungkin dari saya ya untuk permasalahan yang tadi. Nah, kira-kira ada lagi dari yang ditanyakan kembali mengenai ini? Oh iya, ada Pak. Tadi kan membahas platform Quizizz. Ya. Apakah platform Quizizz itu sendiri bisa digunakan untuk kelas rendah? Karena secara saya sendiri mengajar di kelas bawah. Ya, untuk platform Quizizz ini seperti yang sudah saya paparkan ya tadi ya di awal, bahwasannya platform Quizizz ini bisa digunakan untuk semua kalangan ya, mulai dari tingkat PAUD, SMP maupun SMA ya, SD juga ya, bisa digunakan, sangat bisa ya. Terima kasih ya sebelumnya ya Bu Baby atas waktunya. Semoga Ibu Baby bisa menerapkan model pembelajaran interaktif ini pada siswa-siswi yang Ibu Baby ajar gitu ya. Oke.